wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di Masjid Al-Azhar, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, pertemuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, perpisahan dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Allahumma amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada era digital yang berlangsung kurang lebih sekitar mulai dari 15 atau 20 tahun yang lalu, manusia berlomba-lomba untuk menampilkan diri dengan menciptakan berbagai macam kesan, pesan, bahkan meng-create suatu identitas yang dengannya, dengan kesan, pesan, atau identitas tersebut, dia dikenal dengannya. Bahkan telah menjadi suatu kekhususan bagi dirinya. Kita bisa lihat di media sosial ada konten-konten kreator yang terkenal dengan satu kekhususan, yang kekhususan tersebut memang ada yang merupakan bawaan, yakni sifat pribadinya. Ada juga kekhususan tersebut yang sengaja dibuat dan diciptakan. Ada yang kemudian manusia mengenalnya memiliki kekhususan tertentu, dan kekhususan tertentu adalah kekhususan yang secara umum bernilai baik, positif. Tetapi ada juga sebagian orang yang dikenal dengan kekhususan tertentu, tetapi kekhususan tertentu tersebut bernilai buruk, negatif. Mungkin di benak Anda telah hadir beberapa nama, beberapa contoh di dalam masalah ini. Apalagi Anda yang aktif memperhatikan media sosial. Benar bahwasanya tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui sebenarnya seseorang ketika membuat suatu konten di media sosial misalnya, apa tujuannya? Apakah tujuannya hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan kebaikan? Ataukah tujuannya adalah untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepentingan dunia? Betul, kita memang tidak mungkin bisa mengetahuinya, karena itu adalah rahasia terdalam dari orang tersebut, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sebagai pemilik hati,
kemudian orang tersebut yang sudah barang tentu dia mengetahui niatnya apa. Dan penyakit seperti ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya menjangkiti orang-orang awam, bahkan sebagian orang-orang yang berilmu, yang sudah giat mengaji pun terjangkiti penyakit yang modelnya seperti ini. Aktivitas-aktivitas kesehariannya tidak tersembunyi, gampang dicari, gampang dilacak. Lewat mana? Internet, media sosial. Sehingga hampir-hampir tidak ada lagi yang namanya privacy. Hampir-hampir tidak ada lagi yang namanya kemampuan menyembunyikan diri untuk berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu aktivitasnya diposting. Kalau ini adalah yang melakukan orang-orang pada kebanyakannya, orang-orang awam, mungkin akan masih bisa kita berikan uzur. Tetapi kalau kemudian yang menjadi hal dan kesibukan ini adalah orang-orang yang dianggap berilmu, saya katakan, betul kita tidak mengetahui bagaimana isi hati seseorang. Apakah dia melakukan hal tersebut, mempostingnya di media sosial, tujuannya adalah untuk memberikan contoh atau untuk apa? Tapi kalau antum perhatikan kehidupan salafun saleh, mereka menjauh dari apa yang namanya popularitas. Orang-orang Ansor itu tebak-tebakan yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, orang-orang Ansor, penduduk Madinah pada umumnya mereka tidak mengetahui siapa Rasul dan siapa Abu Bakar, yang mana wujudnya. Yang mengetahui itu Rasul, itu Abu Bakar hanya segelintir orang-orang yang mengikuti Baitul Aqabah yang pertama dan Baitul Aqabah yang kedua, yang jumlahnya kalau dikumpulkan mungkin nggak sampai 150 orang, nggak banyak. Adapun penduduk Madinah sisanya mereka tebak-tebakan yang mana Rasul, yang mana Abu Bakar. Sampai sebagian di antara mereka mengatakan yang nanti akan berada di tunggangan itulah Rasulullah SAW, dan yang berada di bawah tunggangan menuntun tunggangan tersebut itulah Abu Bakar. Sampai tebak-tebakan seperti itu mereka. Tidak tersembunyi bagi kita sebagian sahabat yang telah memeluk agama Islam tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sebelumnya, ketika datang ke kota Madinah bertanya, yang mana Rasulullah, yang mana yang namanya Muhammad. Lalu apakah Anda tidak mengingat kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang terbaik. Para ulama berbeda pendapat tabi'in yang terbaik siapa, menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu yang pertama, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri itu yang kedua, ada yang mengatakan Imam Sa'id Ibnul Musayyab atau Sa'id Ibnul Musayyib itu yang ketiga, dan yang keempat Uwais Al-Qarni. Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib, Uwais Al-Qarni. Para ulama berbincang tabi'in yang terbaik siapa, dan mengerucut
perbincangan mereka kepada 4 sosok ini. Walaupun secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat tabi'in yang terbaik, Uwais ibnu Amir Al-Qarni, penduduk Yaman dari kabilah Murad, seseorang yang namanya langsung disebut oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Rasul mengatakan, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir. Dia dari suku Qarn, suatu kabilah di Yaman, datang bersama ibunya. Maklum kisah Uwais Al-Qarni, insyaallah ta'ala maklum. Dan Rasulullah SAW sifatkan Uwais Al-Qarni dengan mendetail. Dia akan datang bersama ibunya. Dia pernah terkena penyakit lepra. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Tersisa bekas lepranya itu sebesar lingkaran ini, kata Rasul. Diinformasikan secara detail Uwais Al-Qarni seperti apa oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan bukan itu finalnya. Finalnya Rasul mengatakan kepada para sahabat, apabila kalian mampu berjumpa dan bertemu dengannya, mintalah dia kepada Allah Subhanahu, mintalah dia agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kalian. Masa berlalu, Rasul wafat. Nggak ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni yang datang dari kabilah Yaman. Nggak ada. Setiap orang datang dari kabilah Yaman. Maaf, setiap datang orang dari Yaman, para sahabat sibuk menanya, kalian dari suku apa? Kalian dari Yaman? Iya. Dari suku mana? Dari kabilah mana? Kalau disebut, oh kami dari suku Qarn, kabilah Murad. Apakah kalian mengenal seseorang yang bernamanya Uwais bin Amir? Kami nggak mengenalnya. Masa pencarian sahabat nggak berhenti. Berjalan pada masa Abu Bakar, berjalan pada masa Umar. Umar menjadi khalifah kurang lebih sekitar 11-12 tahun. Allah takdirkan Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Hajj pada tahun ke-8 bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarni. Ulama berbeda pendapat. Umar bertemu dengan beliau Uwais Al-Qarni pada tahun keberapa dari kekhalifahan Umar. Ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-8. Tiga tahun masa kekhalifahan Abu Bakar, para sahabat mencarinya. 7 atau 8 tahun dari kekhalifahan Umar, totalnya 10 atau 11 tahun. Para sahabat mencari seseorang yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Tidak ketemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarni pada tahun ke-7 atau ke-8 kekhalifahan beliau. Kalian dari mana? Dari Yaman. Dari kabilah mana? Kabilah Murad. Suku apa? Qarn. Kalian mengenal Uwais? Kami nggak mengenal. Uwais itu, kata Umar, datang bersama ibunya. Ada bekas lepra di tubuhnya sebesar ini. Kata orang-orang Yaman yang berdiskusi dengan Amirul Mukminin Umar, oh jangan-jangan orangnya itu. Di mana letak tenda Uwais Al-Qarni datang bersama ibunya untuk mengerjakan ibadah haji? Di pojok, bukan di tengah, di pojok. Maka Umar bin Khattab datang ke tenda tersebut, bertemu dengan seorang pemuda, bertanya, engkau Uwais? Betul ya Amirul Mukminin. Kemudian Umar menceritakan tentang perintah Rasul, apabila kalian mampu menjumpainya, maka mintalah agar dia mendoakan kebaikan bagi kalian.
Uwais mengatakan, bagaimana mungkin aku mendoakan kebaikan untukmu dan engkau adalah Amirul Mukminin Umar. Kata Umar, inilah permintaan dan perintah baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi setelah itu jemaah? Uwais Al-Qarni menghilang. Uwais Al-Qarni menghilang. Sosok yang dalam tanda kutip seperti hantu. Saya membayangkan kalau sosok seperti Uwais Al-Qarni ini ada pada hari ini, kira-kira seperti apa orang pada hari ini menyikapi keadaan seperti itu? Mungkin akan duduk sambil menawarkan diri, kenapa kalian tidak minta doa kepada aku? Tapi Uwais Al-Qarni menghilang. Muncul sekali ketika perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Setelah itu menghilang kembali. Para sahabat yang hidup hanya 2 kali melihat Uwais Al-Qarni. Yang pertama pada saat Umar bin Khattab, kisah yang tadi. Yang kedua pada saat perang Siffin dia bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. Setelah itu menghilang entah kemana. Dan Anda kalau hendak mencari di mana kuburnya Uwais Al-Qarni, maka tidak ada data yang valid yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ada data yang valid. Sosok ini seperti dalam tanda kutip hantu. Menghilang, menjauhkan diri dari popularitas. Ada satu hal yang betul-betul menarik dari kisah Uwais Al-Qarni, dan ini bukan satu-satunya kisah dari salafun saleh di dalam masalah ini. Betapa manusia tidak mengenal Uwais Al-Qarni. Mungkin Anda akan bertanya, loh, Rasulullah mengenal Uwais Al-Qarni? Bahkan Rasul saja tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Lalu dari mana Rasul bisa mengetahui ada sosok orang yang namanya Uwais bin Amir dari suku Qarn, kabilah Qurad, datang dari Yaman, punya ibu ini dan itu? Dari mana Rasul mengetahui? Allah lah yang mengkabarkan kepada baginda Rasulullah. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda jemaah berdasarkan kisah Uwais Al-Qarni, betapa Uwais Al-Qarni tidak dikenal oleh penduduk dunia, tetapi dia sangat dikenal oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mengenal Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang mengenal Uwais Al-Qarni. Dan setelah dia dikenal, dia juga menghilang. Itu juga yang terjadi pada masa Imam Ahmad. Imam Ahmad sebelum terkena fitnah khalqul Quran, beliau sudah terkenal. Imam Ahmad terkenal. Sebelum datang fitnah Al-Quran makhluk yang menimpa para ulama, di mana Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, Imam Ahmad sebelumnya sudah terkenal, masyhur. Tetapi sebagaimana Anda mengetahui, satu persatu para ulama dalam tanda kutip menyerah atas siksaan yang dilemparkan dan ditimpakan oleh khalifah pada saat itu. Mereka tetap berkeyakinan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, tetapi dengan melakukan tauriyah. Ini bukan materi pembahasan kita, bukan. Satu-satunya imam yang mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk secara sharih, tegas dan jelas sampai titik akhir Imam Ahmad. Kalau berikan pertolongan kepada Imam Ahmad bebas. Menjadi tambah masyhur ucapan Imam Ahmad dan keberadaan Imam Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad setelah selesai dan dikeluarkan dari penjara? Dia menutup majelis ilmunya.
Sebagian ulama ada yang mengatakan Imam Ahmad menghentikan majelis ilmunya setelah keluar dari penjara sebabnya beraneka ragam. Di antara sebabnya adalah Imam Ahmad sudah gak kuat lagi fisiknya karena mengalami berbagai macam siksaan di dalam penjara sehingga gak kuat lagi fisiknya. Tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan Imam Ahmad menghentikan majelis ilmunya sesaat setelah keluar dari penjara. Beliau menghindarkan diri dari popularitas. Tidakkah Anda membaca kisah Imam Abdullah ibn Mubarak? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Ketika menjelaskan tentang siapa Imam Abdullah ibn Mubarak, imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 181 Hijriah, ulama bersepakat Abdullah ibn Mubarak memiliki seluruh kebaikan kecuali satu. Imam Abdullah ibn Mubarak memiliki seluruh kebaikan kecuali satu. Dia bukan sahabat. Kalau dikatakan ahli hadis, alim. Kalau dikatakan sebagai dermawan, Imam Abdullah ibn Mubarak dermawan. Tapi ada satu sisi kehidupan Imam Abdullah ibn Mubarak yang tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau mujahid. Pasukan kaum muslimin selalu kebingungan siapa seseorang yang naik kuda muncul pada saat-saat tertentu dari arah belakang dengan menutup wajahnya berpakaian serba hitam. Siapa orang ini? Siapa orang yang muncul pada saat-saat tertentu ketika kaum muslimin sedang berjihad, berperang melawan musuh-musuh mereka, naik kuda dengan memakai tutup di wajahnya berpakaian hitam, dan sesaat sebelum tampak tanda kemenangan menghilang. Ini sosok siapa orang ini? Pas udah tampak tanda-tanda kemenangan hilang. Padahal pemberani, jago di dalam berperang, tidak memiliki rasa takut. Siapa sosok itu? Sampai kemudian sebagian di antara mereka membuat tim khusus. Nanti kalau sosok ini muncul dan sesaat sebelum perang berakhir dia menghilang, buntuti, uber. Orang ini siapa? Kan dia berhak untuk mendapatkan ghanimah, tapi dia menghilang. Sosok ini siapa orang ini? Dan betul, beberapa anak muda yang memiliki kemampuan untuk berlari dan mengendarai kuda dengan baik memang dipersiapkan secara khusus untuk membuntuti sosok ini. Apa yang terjadi? Sesaat sebelum perang berakhir, seperti kebiasaan yang telah berlalu, orang ini menghilang. Diikuti oleh 4 anak muda dengan mengendarai kuda, dan hampir saja mereka tertinggal karena saking jagonya orang yang dibuntuti tersebut. Tapi Allah menakdirkan kisah ini tersampaikan kepada kita agar kita bisa mengambil ibrah. Dibuntuti oleh 4 anak muda pengendara kuda ini sampai ke suatu gang jalan sempit yang mengarah ke rumah Abdullah ibn Mubarak. Dan mereka ikuti. Apa yang terjadi? Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan ketika bertemu dengan 4 anak muda tersebut, ini rahasia, jangan sekali-kali kalian sampaikan kepada siapapun. Ini uang.
maka tidak ada yang mengetahui orang tersebut adalah Imam Abdullah bin Mubarak sampai beliau wafat. Mujahid. Kisah seperti ini banyak juga. Betapa kemudian salafun saleh kita menyembunyikan diri. Ketenaran itu berbahaya. Banyak hal-hal yang kemudian ada segi positif dari ketenaran, sebagaimana juga ada segi negatif dari ketenaran, dari popularitas. Di antara segi negatif ketenaran popularitas, apalagi yang di-create, yang dibuat, yang diada-adakan, adalah sebagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, yang wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani malam yu'ti faqala." Ya Rasulullah, kata seorang wanita ini datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku diberikan sesuatu oleh suamiku, padahal aku tidak pernah mendapatkan atau diberikan sesuatu tersebut." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbaz-zur." Siapa yang berbangga atau mengaku-ngaku terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, maka seperti dia memakai dua pakaian kepalsuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini jemaah punya latar belakangnya. Perempuan yang mengadu kepada Rasul bahwasanya suaminya telah memberikan sesuatu kepada dirinya, padahal suaminya tidak pernah memberikan apa-apa kepada dirinya, dia punya madu. Suaminya punya lebih dari apa? Satu istri. Tujuan sang perempuan itu mengaku-ngaku diberikan sesuatu oleh suaminya, padahal suaminya tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada dirinya. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan rasa cemburu dan jengkel pada madunya. Persaingan antar madu, persaingan antara istri pertama dengan istri kedua atau istri ketiga dan keempat ini maklum bagi Anda yang menjalaninya, insya Allah ta'ala memahaminya. Bagi Anda yang tidak menjalaninya, ya coba dijalani. Cobalah dijalani sehingga Anda memiliki gambaran dari apa yang saya sampaikan. Jadi istri pertama ini mengaku-ngaku diberikan sesuatu oleh suaminya, padahal suaminya tidak pernah memberikan sesuatu tersebut kepada dirinya. Tujuannya apa? Untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba, membuat jengkel madunya. Kita berikan penekanan, tidak pernah suaminya memberikannya sesuatu itu. Dia hanya meng-create, dia hanya menciptakan kesan, dia hanya meng-create, dia hanya menciptakan kesan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Seseorang yang merasa cukup, merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki, kalabisi thawbaz-zur, seperti memakai dua pakaian kepalsuan. Apabila kemudian meng-create, menciptakan kesan, identitas palsu untuk menjengkelkan madu,
Rasul katakan seperti ini, lalu kira-kira bagaimana lagi orang-orang yang menciptakan kesan, mengkreat demi popularitas. Padahal persaingan antara madu, hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Istri pertama dengan istri kedua bersaing untuk merebut hati suaminya, secara hukum asal boleh-boleh saja. Cuman bersaing dengan cara yang sehat, bukan dengan cara kedustaan model seperti ini. Apa yang dimaksud dengan memakai pakaian, dengan memakai dua pakaian kepalsuan? Para ulama mengatakan yang pertama dia berdusta, yang kedua dia menipu orang lain. Misalnya seseorang istri mengatakan kepada madunya untuk membuat jengkel madunya, suami kita ngasih sesuatu loh kepada saya, padahal suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Yang pertama dia berdusta, yang kedua dia nipu madunya. Itu dua pakaian kedustaan, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Yang pertama dia berdusta, dan yang kedua dia menipu orang. Coba jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukankah kemudian orang-orang yang terjebak di dalam popularitas rentan melakukan hal yang seperti ini? Merasa kenyang terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, mengesankan suatu kesan di hadapan orang, padahal kesan tersebut bukan kesan dan keadaan yang sebenarnya. Senyum di kamera demi keuntungan konten, padahal lagi ribut di rumahnya. Lagi ribut di rumahnya. Cukrek foto ada makanan, padahal hasil utang. Beli makanannya hasil utang. Yang lebih buruk lagi, cari foto orang, dikasih nama. Oh, ada foto orang nih, dikasih nama, namanya siapa, diposting seakan-akan fotonya, padahal foto orang lain. Demi apa? Popularitas. Demi apa? Rating. Demi apa? Populer. Demi apa? Flexing. Demi apa? Viral. Media sosial. Sadar nggak sadar hal seperti ini menyeret sebagian di antara kita. Bersandiwara. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang dalam tanda kutip menyembunyikan diri. Banyak dalil. Di awal tadi telah saya sampaikan kisah Uwais Al-Qarni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dalil yang jelas. Tetapi di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbul abda taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang taqi, bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup, al-khafi, yang tersembunyi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, at-taqi, al-ghani, merasa cukup, al-khafi, tersembunyi, menyembunyikan dirinya. Tiga sifat yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala: bertakwa,
menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani, yakni merasa cukup, merasa kaya. Dengan istilah lain, qanaah, memenuhi hati dengan kecukupan. Memenuhi hati dengan kecukupan, itu definisi yang paling mudah mungkin atas lafaz qanaah. Kita terkadang agak rumit mendefinisikan istilah-istilah tertentu di dalam ilmu agama, misalnya kayak qanaah itu apa gitu ya. Tapi mungkin pendekatan yang paling bagus, wallahu a'lam bishawab, qanaah itu adalah memenuhi hati dengan rasa cukup. Adapun bersyukur, Pak, saya dengar tadi bersyukur, tadi ada yang bilang bersyukur itu sikap yang muncul dari qanaah. Karena agak sulit seseorang bisa bersyukur kalau dia tidak memiliki rasa qanaah di dalam hatinya. Qanaah itu adalah rasa cukup di dalam hati, dan dia tidak ada hubungannya dengan jumlah. Orang yang memiliki harta dalam jumlah yang banyak sangat mungkin tidak qanaah. Sebagaimana seseorang yang memiliki harta yang sedikit sangat mungkin qanaah, dan sebaliknya. Ada orang yang memiliki harta yang sedikit tidak qanaah, iya, karena kecukupan itu masalah rasa. Cukup itu masalah rasa. Bukan masalah jumlah. Cukup itu rasa, bukan jumlah. Betul? Saya biarkan kalimat ini seperti ini sajalah, supaya kemudian jadi perenungan Anda ketika Anda pulang nanti. Cukup itu rasa, bukan jumlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, merasa cukup, dan al-khafi, tersembunyi. Para ulama memiliki 4 perkataan apa yang dimaksud dengan al-khafi di dalam hadis ini. Apa yang dimaksud al-khafi? Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan yang dimaksud al-khafi di sini adalah orang yang bersembunyi, menjauhkan diri dari khalayak ramai, berusaha untuk tidak dikenal, dan fokus dalam beribadah. Ini al-khafi. Orang yang bersembunyi, menjauhkan diri dari khalayak ramai, berusaha untuk tidak dikenal, serta fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan lepaskan konteks hadis ini dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain, karena ada sebagian orang yang memahami hadis ini secara keliru. Al-khafi, bersembunyi, kemudian apa yang terjadi? Bertapa, beribadah tanpa ilmu. Jelas yang modelnya kayak gini, bertapa, beribadah tanpa ilmu, dalam tanda kutip uzlah, tanpa dibarengi dengan bekal ilmu yang mencukupi, itu tidak mungkin hamba tersebut akan dicintai oleh Allah ketika dia beribadah tanpa dibekali dengan ilmu. Jangan dilepas konteksnya ya, karena ayat Al-Quran, hadis Rasul itu saling melengkapi, menafsirkan satu dengan yang lain. Oh, kalau begitu Ustaz, mari kita bersama-sama cari pertapaan. Kita bersembunyi. Loh, yang nyuruh Anda bersembunyi siapa? Belum hadis itu. Ya boleh-boleh saja. Kapan? Kalau datang fitnah misalnya, yang Anda khawatir kemudian fitnah itu akan menghancurkan agama Anda.
Apakah kita punya contoh dalam masalah ini? Ada. Siapa? Ashabul Kahfi. Loh, Ashabul Kahfi kan orang sebelum Rasulullah. Apakah kita punya contoh dalam masalah ini? Ada. Siapa? Salman Al-Farisi. Ketika terjadi fitnah kan Salman Al-Farisi menghilang, menjauh. Fitnah yang dimaksud perang Jamal dan perang Siffin. Betapa banyak sahabat yang menghilang, menjauh pada saat itu. Khawatir menjaga keselamatan agamanya. Tetapi menyepinya orang bodoh, enggak wajar ya saya ngomong begitu ya. Menyepinya orang bodoh itu kebodohan yang lain. Maka jemaah, yang dimaksud al-khafi di sini makna yang pertama adalah orang yang bersembunyi, menjauhkan diri dari khalayak ramai, berusaha untuk tidak dikenal, sehingga bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana makna al-khafi di sini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Dan memang ada salaf yang seperti ini. Sampai kemudian ada seorang ulama yang mengumpulkan, ada seorang penulis yang mengumpulkan para ulama yang bersembunyi dalam tanda kutip, menyepi. Ulama ya. Kalau orang bodoh jangan menyepi, bertambah kebodohannya. Orang bodoh menyepi, kemudian datang setan. Oh, kamu nabi. Sudah keluar dari petapaannya ngaku sebagai nabi. Na'udzubillah. Ada buku judulnya Al-Akhfiyah. Al-Akhfiyah ini adalah buku yang mengumpulkan biografi sekurang-kurangnya 100 orang ulama yang menyembunyikan diri mereka. Mereka menjauhkan diri dari popularitas dan tidak ingin terkenal. Ustaz, susah pada hari ini media sosial. Seperti itu repotnya. Tapi saya masih mengenal orang-orang seperti ini. Kita masih mengenal orang-orang yang seperti ini, menjauhkan diri dari hiruk pikuk popularitas. Yang kedua, makna khafi di sini kata para ulama adalah orang yang menyembunyikan amalnya. Orang yang menyembunyikan amalnya. Amal ada dua macam. Amal yang tidak mungkin disembunyikan dan amal yang memungkinkan untuk disembunyikan. Amal yang tidak mungkin disembunyikan misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Bagaimana kita menyembunyikan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat, sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid? Nggak mungkin ini kita sembunyikan kan? Loh, kenapa nggak sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Saya memilih untuk menyembunyikan diri saya. Maksudnya apa? Nggak sholat begitu? Ada amal-amal yang memang tidak mungkin disembunyikan. Semisal sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat 5 waktu, iktikaf, itu kan nggak mungkin disembunyikan. Iktikaf kan tidak sah kecuali dikerjakan di dalam masjid. Yang masjid itu dipergunakan oleh kaum muslimin. Ditambah lagi status masjidnya adalah wakaf, yang ditegakkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, kan begitu. Kalau masjid yang dibangun di dalam rumah itu kan nggak dikerjakan oleh, maaf, kalau masjid yang dibangun di dalam pekarangan rumah itu kan statusnya bukan wakaf, dan pada umumnya tidak ditegakkan sholat Jumat, walaupun mungkin ditegakkan sholat 5 waktu. Iya kan? Ada musola-musola, masjid-masjid yang dibangun di halaman rumah seseorang, tapi pada umumnya itu bukan wakaf statusnya. Nah, iktikaf adalah amal yang tidak mungkin disembunyikan. Ada juga amal-amal yang mungkin disembunyikan. Kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid yang mengisyaratkan bahwasanya dia tidak mungkin disembunyikan, bukankah sholat sunat lebih utama di rumah bagi laki-laki? Kan ini isyarat bahwasanya amal-amal sunat mungkin untuk disembunyikan.
membaca Al-Quran, mungkin untuk disembunyikan, sholat malam, mungkin untuk disembunyikan, bersedekah, mungkin untuk disembunyikan. Makanya di antara 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat Imam Tabrani, naungan ini adalah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 7 orang tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui. Padahal seberapa jauh tangan kanan dan tangan kiri, ini adalah suatu perumpamaan betapa orang tersebut menyembunyikan amal kebaikannya. Dan kisah salafus saleh di dalam masalah menyembunyikan amal kebaikan ini bertebaran. Tidak ada yang mengetahui bahwasanya orang inilah yang kemudian sehari-hari meletakkan karung gandum di depan pintu rumah janda, fakir, miskin, anak yatim. Tidak ada yang mengetahuinya, kecuali setelah kapan? Setelah orang itu mati. Yang saya maksud sini adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang mengetahui. Dan mengetahuinya juga dari mana? Oh, kelihatan di sini ada bekas apa namanya? Kapalan hitam, karang angkut. Jadi orang-orang sudah mulai, wafatlah orang ini, dimandikan jenazahnya, ada bekas hitam di sini, bekas kapalan hitam. Jangan-jangan dia inilah yang memberikan makanan-makanan, meletakkan gandum di depan pintu-pintu rumah orang-orang fakir, miskin, janda, yatim. Tapi itu kan baru prasangka. Tapi terbukti setelah orang itu wafat, ternyata tidak ada lagi gandum-gandum yang terletak di depan pintu-pintu. Betul orang ini. Bagaimana kemudian salafun saleh menyembunyikan diri mereka di dalam beramal. Sebagian di antara Anda mungkin mengetahui ada matan yang namanya, dalam ilmu hadis namanya matan Baikuniyah. Matan Baikuniyah, Manzumah Baikuniyah. Manzumah Baikuniyah ini bait-bait syair, ya, nazam di dalam ilmu hadis yang membawa faedah, dihafalkan, diajarkan dan disyarah oleh sekian banyak ulama. Manzumah Baikuniyah. Ulama berbeda pendapat. Yang nulis itu namanya siapa? Sampai namanya saja ulama berbeda pendapat. Muhammad bin Toha atau Umar bin Toha. Kenapa bisa berbeda pendapat? Karena si penulis tidak nulis namanya di sana. Jadi yang nulis Manzumah Baikuniyah tidak memperkenalkan diri siapa namanya. Hanya memperkenalkan saya orang dari daerah Baikuniyah makanya. Dan Manzumah Baikuniyah ini tidak dikenal pada zamannya. Baru kemudian dikenal setelah pemiliknya wafat yang menulis ini. Ada salafus saleh yang seperti itu ada. Mereka menyembunyikan diri mereka ketika beramal. Menghindari popularitas, menghindari pandangan mata manusia. Tapi kan mungkin sekali lagi begini, Ustaz, ya, nggak bisa dong kita tuduh dia mencari popularitas. Tidak, saya tidak hendak menuduh fulan, bahkan saya tidak hendak menuduh diri saya sendiri, enggak. Tapi popularitas itu berbahaya. Seseorang bisa gelisah kalau tidak populer lagi,
insecure bahasanya ya. Insecure bahasa anak zaman sekarang. Belum lagi ditinjau dari sisi yang lain, seseorang yang sudah mencintai popularitas, ini berhati-hati, jangan-jangan dia beramal bukan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk dilihat, di-like, diperhatikan, viral di sisi manusia. Makanya kan 3 kelompok manusia yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan wajah tertelungkup ke bawah, 3 orang ini adalah orang-orang yang beramal agar dikenal oleh manusia. Iya kan? 3 kelompok manusia ini dibangkitkan nanti pada hari kiamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bertanya, untuk apa kamu beramal? Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hamba tersebut. Ada yang diberikan nikmat ahli di dalam membaca Al-Quran, itu kelompok yang pertama. Ada yang diberikan nikmat kemampuan harta sehingga dia bersedekah, itu yang kedua. Ada yang diberikan nikmat badan, jiwa, raganya sehat sehingga mampu berjihad dan wafat di medan jihad, itu yang ketiga. Allah tampakkan nikmat-nikmat tersebut. Allah tanya, untuk siapa kalian beramal? Untukmu ya Allah. Allah mengatakan, kazabta, kalian dusta. Kau beramal, membaca Al-Quran, bersedekah, berjihad agar dipanggil sebagai qari, agar dipanggil sebagai jawad, orang yang dermawan, agar dipanggil sebagai pemberani. Dan sungguh manusia telah memanggil kalian dengan panggilan-panggilan seperti itu. Orang yang terjebak popularitas di mana? Posting, masuk itu di media sosial, Instagram apa gitu ya. 5 menit kemudian lihat berapa sih yang udah view, like. Betul. 5 menit kemudian lihat lagi. Kalau kemudian ternyata yang view, yang like-nya itu gak banyak, gelisah dia. Maka atas amal-amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Muhammad bin Wasi terkait dengan amal-amal yang bisa disembunyikan, bagaimana caranya? Kata Imam Muhammad bin Wasi rahimahullahu ta'ala, taktum hasanatak kama taktum sayi'at. Sembunyikan amal-amal baikmu sebagaimana engkau berusaha dengan bersungguh-sungguh menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sembunyikan amal-amal kebaikan kita yang bisa kita sembunyikan. Jangan perlu ada orang yang tahu, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenalnya. Sembunyikan. Kita lagi haji, lagi umroh, lagi safari dakwah, lagi ngapain, sembunyikan. Tidak perlu ada orang yang tahu. Karena itu kan mungkin kita sembunyikan. Kalau dakwah seperti ini, nggak mungkin saya sembunyikan kan? Gimana saya ngumpet di bawah ini? Sembunyi di bawah apa? Meja. Kalau bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Kita harap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Gak perlu ada orang lain mengetahuinya. Bukankah baru tahun kemarin kita kehilangan seorang guru kita, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Kehilangan guru kita setahun yang lalu. Betul? Apakah Anda mengetahui banyak sekali kebaikan yang beliau lakukan sebelum beliau wafat? Nggak ada yang tahu juga. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sebelum beliau wafat. Sesaat setelah beliau wafat baru dibongkar itu sama murid-muridnya. Sebagai suatu ibrah bagi orang-orang setelahnya. Bagaimana dermawannya beliau, bagaimana ramahnya beliau. Kan nggak ada
ada ya di antara kita yang mengetahuinya. Gak ada di antara kita yang mengetahui bagaimana dermawannya beliau, bagaimana beliau membantu pondok pesantren, bagaimana ini, bagaimana itu. Gak ada di antara kita yang mengetahuinya. Kita berharap baik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan beliau ke dalam surga. Allahumma amin. Sembunyikan amal-amal baik kita. Dan saya mengenal orang-orang yang seperti ini. Sampai sekarang saya mengenal ada orang-orang yang seperti ini, berusaha secara bersungguh-sungguh menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Agar jangan ada yang mengetahui amal-amal kebaikannya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ya akhirnya terdeteksi juga. Tapi beda antara orang yang bersengaja menampakkan dengan yang tidak sengaja ketahuan oleh orang lain. Ada hal yang menarik sekali yang dicontohkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika beliau ngajar seperti ini. Beliau ngajar seperti ini. Ngajar seperti ini. Imam Fudail bin Iyad, Abid Haramain, bekas rampok yang kemudian bertobat menjadi ulama, yang setelah itu tidak pernah tinggal kecuali di Mekah ataupun Madinah. Abid Haramain, Imam Fudail bin Iyad, ngajarnya. Ya orang yang pernah, ini bukan dalam artian menyarankan saya atau Anda untuk mengikuti Imam Fudail bin Iyad secara keseluruhan, enggak. Tapi orang yang pernah terjebak dan berada di dalam lembaran-lembaran kelam, ketika bertobat sangat merasakan manisnya dan indahnya taubat. Seperti itu ya. Jadi Imam Fudail bin Iyad pernah ngajar ini jemaah, pernah ngajar. Dan tidak ada yang bisa mengetahui dan mendeteksi Imam Fudail bin Iyad ini kecuali murid-murid terdekatnya. Inilah ngajar, majelis ramai. Ada hal yang kemudian menyentuh hatinya Imam Fudail bin Iyad, kemudian apa? Membuat beliau itu meneteskan air mata. Ini kata muridnya. Apa yang dilakukan Fudail bin Iyad? Dia ngambil nggak ada tisu pada saat itu. Ya, lap lah kayak gitu, lap ya. Apa yang dilakukan? Mengesankan bahwasanya dia lagi pilek. Tidak ingin ketahuan bahwasanya materi yang disampaikan, hal yang sedang diucapkan itu menyentuh hatinya. Untuk hal-hal yang seperti ini saja salafun saleh kita kabur. Padahal kalau dia menangis ketika menyampaikan pelajaran taklim, ya sah-sah saja, ya kan? Kan maklum kalau kita lihat bahwa buku-bukunya Imam Ibn Rajab, di mana Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyampaikan kisah sebagian salaf yang menegakkan sholat malam sekian puluh tahun, istrinya aja nggak tahu. Istrinya, apalagi orang lain. Istrinya saja tidak tahu. Berusaha untuk menyembunyikan amal-amal. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika membawakan hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Bukhari bawakan hadis itu ke dalam suatu judul bab sedekah secara rahasia. Imam Bukhari membawakan hadis itu di dalam kitab sahihnya di dalam bab sedekah secara rahasia. Apakah nggak boleh sedekah secara terang-terangan? Boleh. Tapi hendaknya kita yang hendak menentukan apakah saya sedekah secara rahasia atau sedekah secara terang-terangan, mencermati keadaan diri saya, kita ini seperti apa. Kalau misalnya kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, itu lebih selamat. Dan bersedekah secara terang-terangan, kita khawatir terjebak di dalam riya. Ataupun yang selainnya, maka mungkin yang lebih selamat adalah bersedekah secara sembunyi-sembunyi.
Makanya Imam Bukhari ketika membawakan hadis tersebut di dalam bab sedekah secara rahasia, setelah membawakan hadis tersebut, Imam Bukhari bawakan ucapan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat, maklum. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, "Man istata'a an takuna lahu khabitatun min a'mali shalih falyaf'al." Imam Bukhari dalam struktur bab sedekah secara rahasia bawakan hadis tadi, 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan dari naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Di dalam bab itu juga setelahnya Imam Bukhari bawakan ucapan Zubair bin Awam, yang Zubair bin Awam mengatakan, siapa yang mampu memiliki amal soleh dan dia mampu untuk menyembunyikannya, maka sembunyikanlah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, udah mau jam 11 ya? Aku sudah jam 11. Ini penyakit saya ini, jemaah. Penyakit saya itu apa? Biasanya melebar kemana-mana. Saya punya tulisan di dalam masalah ini, mudah-mudahan Anda memilikinya sudah dalam format PDF. Oh, setengah 11. Setengah 11. Dan kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada makna yang ketiga, ada makna yang keempat. Kita skip makna yang ketiga, makna yang keempat. Nanti Anda bisa lihat secara lengkap di dalam tulisan saya ini. Nanti akan kita bagikan dalam format PDF, insyaallah ta'ala. Ada contoh yang menarik sekali. Contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Marrajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma taquluna fi hadza." Rasul sedang bersama para sahabat. Kemudian melintas di hadapan mereka seorang laki-laki. Kemudian Rasul mengatakan, menurut pendapat kalian, laki-laki ini seperti apa? Qalu ariyun in khataba'an yunkaha wa in syafa'an yusfa'a wa in qala an tustama'a qala thumma sakata. Rasul sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian melintas seorang laki-laki, dan Rasul mengatakan kepada para sahabat, menurut kalian dia ini seperti apa? Maka para sahabat mengatakan, orang ini begitu berwibawa ya Rasulullah. Kalau dia meminang, melamar, maka lamarannya pasti diterima. Kalau dia meminta perlindungan, maka orang-orang akan berebut untuk melindunginya. Kalau dia memberi syafaat, maka orang-orang akan memberikannya syafaat. Kemudian Rasul dan para sahabat diam. Setelah itu lewat orang yang kedua. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Mataquluna fi hadza." Lalu orang yang ini, orang yang kedua yang barusan lewat ini, menurut kalian seperti apa? Qalu, maka para sahabat mengatakan, "Huriyu in khataba an la yunkaha wa in syafa'a la yusfa wa in qala an la yustama'a." Ya Rasulullah, orang yang kedua ini kalau meminang perempuan nggak bakal diterima. Kalau ngomong nggak bakal didengar. Kalau meminta perlindungan nggak ada yang mau melindunginya. Kalau memberi syafaat nggak ada orang yang menerima syafaatnya. Cuma kata, kemudian tenang sejenak.
Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hadza khairun min mil'i ardi mithla hadza. Orang yang baru lewat tadi itu lebih baik daripada orang yang sebelumnya dengan kebaikan yang jaraknya antara langit dengan bumi. Hadis sahih jemaah, riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ruba as'asa mutfi'un bil aqwab lau aqsama 'alallahi la abrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, yang andai kata dia mengetuk pintu-pintu rumah, orang akan menolaknya. Akan tetapi apabila dia berdoa dan bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan dan menunaikan sumpahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dua hadis ini memberikan gambaran utuh kepada kita terkait dengan keadaan orang yang pertama dan orang yang kedua. Orang yang pertama, orang yang kelihatan berwibawa, ngetop, populer, banyak yang mau ngebantunya, kalau ngomong didengerin. Orang yang kedua, nggak ada yang mau kenal, nggak ada yang mau ngebantu, nggak ada yang mau mendengarkan ucapannya. Kalau meminang, nggak diterima. Ini adalah persepsi para sahabat terhadap dua orang ini. Saya ulangi, ini adalah persepsi, anggapan para sahabat terhadap dua orang ini. Dan para sahabat ketika mempersepsikan dua orang ini, apakah mereka salah? Tidak. Karena mempersepsikan seseorang sudah barang tentu berdasarkan apa yang tampak. Para sahabat mensifati orang yang pertama berwibawa, kalau ngomong didengar, dan seterusnya. Para sahabat mempersepsikan orang yang kedua, ya seperti itu, kalau ngomong nggak didengar. Itu persepsi sahabat atas apa yang tampak. Apakah mereka salah? Enggak. Iya kan? Jadi nih, kalau Anda melihat dua orang, ya, yang satu rapi, pakai peci, betul, pakai pakaian yang rapi, pakai peci wangi, Anda punya baik sangka kepada dia, wajar toh dibanding orang yang kedua. Pakaiannya acak-acakan, wajar kan? Wajar ya? Wajar sekali. Saya sengaja ini ulangi berkali-kali supaya kita jangan memiliki buruk sangka kepada para sahabat. Enggak. Penilaian para sahabat dibangun di atas dasar apa yang mereka lihat. Mereka betul? Betul. Enggak salah? Enggak. Makanya Rasul tidak menyalahkan, enggak, kamu salah. Rasul tidak menyalahkan, enggak, kamu salah. Tapi Rasul hendak memberikan perbandingan bahwasannya menilai seseorang memang betul di sana ada penilaian zahir yang tampak dan di sana ada penilaian batin yang tersembunyi. Penilaian batin inilah yang tidak akan mungkin diketahui oleh para sahabat. Para sahabat tidak mengetahui dan tidak mungkin mengetahui keadaan batin seseorang. Bahkan Rasul juga tidak mengetahui keadaan batin kedua orang tersebut kecuali setelah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang rapi berpakaian, yang berwibawa tadi tidak lebih baik daripada orang yang kedua. Ini kan menjadikan suatu rambu-rambu bagi kita bahwasanya popularitas itu bisa jadi dan sangat mungkin bukan menunjukkan kebenaran dan apa yang ada di dalam dirinya.
Iya kan? Sebagaimana juga saya harus adil dan mengatakan bahwa orang yang tidak populer belum tentu juga benar. Ustadz, kalau begitu, apakah itu menunjukkan orang yang populer salah dan orang yang tidak populer yang benar? Enggak. Saya tidak hendak menggiring Anda untuk mengatakan bahwasanya yang populer itu pasti dalamnya berantakan, yang tidak populer dalamnya rapih tertata. Enggak. Tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang hendak kita katakan adalah jangan menghukumi seseorang berdasarkan tampilan zahir semata-mata. Dan betapa banyak kemudian seseorang pada hari ini kita bagi kaum muslimin menganggap kebenaran kalau dibawa oleh tokoh-tokoh yang populer. Semakin populer tokoh-tokoh tersebut, apa yang diucapkan, apa yang dia katakan, maka kayaknya itu pasti kebenaran. Kalau kemudian ada orang yang kemudian kontrak kepada dia, loh kamu siapa? Kamu tidak lebih populer dibanding dia. Rasul mengatakan betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, acak-acakan, andai kata bersumpah dan mengetuk pintu ditolak. Tapi kalau dia berdoa, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doanya. Bukankah ini penyakit popularitas? Sebagian di antara kita kemudian menilai seseorang berdasarkan populer atau tidak populer. Kebenaran adalah milik orang-orang yang populer, yang viral. Adapun orang-orang yang tidak populer dan tidak viral, ketika menyuarakan kebenaran, oh enggak, ini pasti salah. Bagaimana ceritanya? Maka saya sering ditanya jemaah, saya sering ditanya oleh sebagian teman-teman, Ustaz, antum kenal ini gak? Ketika ada sebagian teman-teman yang mau bikin taklim, tanya sama saya, Ustaz, antum kenal ini gak? Saya punya baik sangka kepada mereka, tanya kepada saya karena saya sudah tua. Serius itu, saya sudah tua. Umur saya sedikit lagi 50 gimana? Loh, Anda tua, serius. Kalau di dalam pembicaraan Al-Quranul Karim, setelah lafaz litakunu suyukhan, tidak ada lagi setelahnya. Kami jadikan sebagian di antara mereka suyukh, tua. Dan Imam Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, suyukhon di dalam ayat tersebut adalah orang yang telah melampaui usia 40 tahun. Jadi yang usianya 40 tahun sudah tua. Clear sudah. Kan begini. Bayi ya. Batita bawah 3 tahun. Balita bawah 5 tahun. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Habis itu apa? Lansia itu orang tua. Habis itu apa? Tua renta itu orang tua renta, tua renta. Apa habis itu istilahnya? Aki-aki tua. Apa istilahnya? Gak ada istilah kan? Aki-aki itu bahasa apa Sunda ya? Sunda aki-aki. Bahasa Sunda ya orang tua. Apa setelah tua? Gak ada. Setelah tua tidak ada lagi penyebutannya. Selesai sudah. Dan kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan litakunu suyukhan, telah kami jadikan sebagian di antara mereka sampai kepada derajat suyukh, tua 40 tahun. Yang 40 tahun udah tua-tua. Udahlah kita gak usah saya dan Anda yang usianya sudah 40 tahun ke atas ini gak usah mendenial. Kita sudah tua, sudah. Oh enggak Ustaz, casingnya saja yang tua, jiwanya muda. Sadar bahwasanya kita sudah berusia 40 tahun ke atas. Dengan kesadaran seperti itu, mudah-mudahan terbangun. Yakni apa?
keinginan untuk merubah fokus. Nabi kita mengatakan al-umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur orang-orang Islam ini, orang per orangnya antara 60-70. Ada yang lebih, ada aqal mimma dzalik, yang lebih dari 70 bukannya enggak ada, tapi sedikit. Antara 60-70. Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali wafat usia 63 tahun. Utsman saja yang usianya 80 tahun wafat, 82 atau 83 tahun. Jadi 4 orang ini usianya wafat 63 tahun. Nah, siapa yang 61? Dua tahun lagi. Ingat, 63 tahun itu Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Ali 63 tahun Hijriah. Kalau dikonversi ke penanggalan Masehi Miladiyah 61 tahun. Karena setiap 30 tahun Masehi Miladiyah artinya 31 tahun Hijriah. Berarti yang usianya sekarang 61 tahun Masehi itu sudah 63 tahun Hijriah. Enggak, maksud saya begini. Yang usianya sudah 40 tahun ke atas, yang usianya sudah 40 tahun ke atas, kita sudah menjalani kehidupan lebih dari 2/3-nya. Maka fokus kita bukan fokus yang sama dengan sebelumnya. Kita harus sedikit demi sedikit merubah fokus kita. Karena dunia itu tidak semakin panjang akan kita lalui. Yang sudah kita lalui telah semakin banyak. Kan begitu. Kembali lagi kepada pembicaraan kita tadi. Maka hadis-hadis ini kan menunjukkan kepada kita bahwasanya ya tidak absah juga menilai kebenaran itu berdasarkan tampilan semata-mata. Saya tidak mengatakan bahwasanya yang berantakan pasti benar. Enggak. Karena ada orang yang dianggap benar, nggak berpakaian acak-acakan, tapi orang gila dan dianggap wali oleh sebagian orang, nggak begitu juga. Betul kan? Ada sebagian orang gila yang nggak berpakaian acak-acakan, dianggap wali oleh sebagian orang. Ini nggak seperti itu juga. Maka kita jangan terjebak di atas wadah. Yang namanya wadah itu tampilan, semakin populer, semakin benar, semakin rapi, semakin benar. Yang berantakan pasti salah. Enggak. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayo bersama-sama kita bangun kesadaran bahwasanya populer itu bukan suatu kesalahan. Bukan suatu kesalahan. Kalau popularitas itu dipergunakan dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik. Atas orang-orang yang populer wajib berhati-hati dari jebakan-jebakan popularitas. Mulai dari jebakan ria, jebakan beribadah kepada sesuatu selain Allah, jebakan gelisah. Orang yang populer ini ketika sudah tidak populer lagi gelisah, susah tidur. Kalau kayak saya nggak populer lagi, ya apa memang nggak populer kok dari awalnya? Hidup yang nggak populer itu enak juga, nongkrong di pinggir jalan makan nggak ada yang foto gitu kan, santai saja, emper gitu ya, emper di pinggir jalan, makan, naik angkot, naik kereta. Saya kadang-kadang ngebayangin yang populer itu gimana ya, naik kereta susah ya. Jebakan popularitas itu banyak. Belum lagi kemudian orang yang sudah terlanjur populer apabila orang yang sudah terlanjur populer kemudian pada suatu ketika dia terjatuh kepada kesalahan, agak sulit untuk kemudian mengkoreksi kesalahannya. Bermain itu egonya. Wih, bagaimana ini? Saya mau koreksi ucapan saya. Maka kalau kemudian kita bisa beramal,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit orang yang mengetahuinya, ya itulah kerjakan. Ada beberapa ucapan salafun saleh yang saya bawakan di sini. Iya, saya bawakan ucapan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, berbuat baiklah tanpa mencari ketenaran. Jangan mengangkat dirimu agar dikenal. Membranding diri. Ini dia nih. Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan dari 1400 tahun yang lalu. Jangan mengangkat dirimu agar dikenal. Belajar dan sembunyikan amalmu. Diamlah, niscaya engkau akan selamat. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini ada di dalam Syiar A'lami Nubala. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, masadaqallahu abda apa syuhra. Seorang hamba yang benar-benar jujur kepada Allah di dalam beramal, maka dia tidak menyukai ketenaran. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan. Ubay dan Umar, dua orang sahabat. Ubay dan Umar bin Khattab sedang berjalan. Tiba-tiba datang seseorang yang bernama Salim bin Hanzalah. Salim bin Hanzalah ini mengikuti kedua orang sahabat itu dari belakang. Boleh nggak ada orang berjalan di depan kemudian diikuti dari belakang? Boleh nggak secara hukum asal? Boleh-boleh aja. Iya kan? Ada orang jalan nih, kemudian diikuti dari belakang. Ya diikuti ini tujuannya bukan hendak mengintai, memata-matai, bukan. Ikutin aja dari belakang. Ubay dan Umar bin Khattab berjalan bersama-sama. Mereka berjalan bersama-sama sejajar. Begitu. Salim bin Hanzalah, seorang tabi'in, melihat mereka berdua jalan mengikuti mereka berdua dari belakang. Umar bin Khattab mengetahuinya. Umar kemudian mengatakan kepada Salim bin Hanzalah, kenapa engkau jalan di belakang kami? Jalan bersama kami, yakni sejajar. Kemudian Umar mengatakan apa? Inna hadhihi zillatul tabi wal fitnatul lil matbu. Kalau engkau jalan di belakang kami, kata Umar bin Khattab, ini kehinaan bagimu dan fitnah bagi kami. Kehinaan bagimu, ngebuntutin dari belakang, dan fitnah bagi kami. Kehinaan bagimu dan fitnah bagi kami. Yuk jalan bareng-bareng. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syiar A'lami Nubala, beliau mengatakan menyembunyikan diri, tidak mencari popularitas, tawadhu dan merasa takut kepada Allah merupakan tanda-tanda ketakwaan dan keberuntungan hamba. Maka jemaah, Anda bisa lihat dari ucapan para ulama tadi, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka pahami terhadap ketenaran. Mereka berusaha untuk menjauh dari ketenaran dan tidak mencarinya. Mereka berusaha untuk menjauh dari ketenaran dan tidak mencarinya. Jemaah, saya tutup dengan ucapan Imam Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, pandangan baik seseorang terhadap orang lain tidaklah bermanfaat apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memandang orang tersebut dengan pandangan buruk. Tugas utama seorang hamba adalah mencari keridhoannya, bukan berusaha mencari keridhaan makhluk, apalagi dengan memaksiati Al-Khaliq. Popularitas senjata bermata dua.
terkadang membawa manfaat bagi pemiliknya, dan terkadang memadaratkan. Maka wajib atas orang muslim mawas apabila dia adalah pemiliknya. Ikhlas, menjaga diri, dan semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah, selesai pembahasan kita dari apa yang saya sampaikan tadi. Banyak sekali. Tolong jangan yang sulit-sulit. Tolong jangan yang sulit-sulit dan jangan banyak singkatan. Karena saya bukan anak gaul. Apakah seorang akhwat yang sudah bercadar dan dia suka memposting foto dirinya dan teman-temannya di status WA ini menandakan dia ingin popularitas? Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu, enggak. Kita tidak hendak menghakimi hati seseorang, enggak. Saya ulangi pertanyaannya, apakah seorang akhwat yang sudah bercadar dan dia suka memposting foto dirinya dan teman-temannya di status WA ini menandakan bahwa dia ingin popularitas? Allahu a'lam, saya enggak tahu. Yang mengetahui dia ini suka popularitas atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia. Betul? Tetapi sekarang yang ingin saya katakan, buat apa hal-hal seperti ini dilakukan? Apa manfaatnya? Bukankah kemudian seorang muslimah mengetahui bahwasanya apa di antara fungsi dia berhijab adalah menyembunyikan dirinya? Muslimah itu fungsinya berhijab diantaranya untuk menyembunyikan dirinya. Begitu juga dengan cadar, menyembunyikan kecantikannya, betul? Setelah kemudian disembunyikan dengan hijab dan cadar, kemudian diposting di WA, Facebook, Instagram, ini maksudnya apa? Apa maksudnya? Dialah yang harus bisa menjawabnya. Kita harus bisa dan mampu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita perbuat. Saya tidak mengatakan bahwasannya yang memposting ini pasti pengen popularitas. Enggak. Dia yang mengetahui tujuannya apa. Tapi sudah barang tentu apakah ini salah? Iya. Bedakan ya. Salah gak perbuatan akhwat ini? Salah. Tapi apakah dia menghendaki popularitas? Allahu a'lam. Karena seorang wanita muslimah seharusnya tidak menampakkan diri dan menyembunyikan dirinya kecuali ada hajat yang memang perlu untuk ditampakkan. Kalau nggak ada hajat untuk perlu menampakkan diri, ngapain? Sudah bagus-bagus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan misalnya apa? Waqarna fi buyutikunna. Berdiam dirilah kalian di rumah kalian. Iya, saya berdiam diri di rumah saya, Ustaz. Tapi fotonya menyebar kemana-mana. Betul, memang di rumah, tapi fotonya menyebar kemana-mana. Ya? Saya pakai jilbab dan cadar, Ustaz. Betul, pakai jilbab dan cadar, tapi kemudian joget. Na'udzubillah min zalik. Yang kadang-kadang saya sendiri ketika melihatnya tanpa sengaja jadi malu. Kita kadang-kadang melihatnya itu tanpa sengaja, betul? Malu kita kadang-kadang. Lalu apa fungsinya? Hendaknya wanita muslimah yang menggunakan cadar berpakaian islami mengerti tujuan cadar dan pakaian itu selain untuk menutup aurat, untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan. Iya kan? Menjaga kemuliaan seorang wanita muslimah. Jadi pakaian wanita muslimah dengan cadar dan yang semisalnya menutup aurat itu yang pertama, dan menjaga kemuliaannya. Maka jangan kemuliaan yang telah berusaha dijaga dengan pakaian tersebut dirobek dengan model-modelnya yang model kayak gini. Saya tidak katakan dia mencintai popularitas, tapi tujuannya apa? Allahu a'lam. Amal kebaikan kita sembunyikan. Bagaimana kalau kita sakit? Apakah perlu kita sembunyikan? Sakit apa ini? Sakit apa? Sakit macam-macam. Sakit badan,
atau sakit hati? Kalau sakit itu apakah, kita pisahkan. Kalau sakit badan, apakah perlu disembunyikan? Enggak, ini masalahnya ya. Amal kebaikan kita sembunyikan. Bagaimana kalau kita sakit, apakah perlu kita sembunyikan? Kalau ini sakit badan dan dirasa memerlukan bantuan pertolongan orang untuk menyembuhkannya, ya jangan disembunyikan. Ulama memang berbeda pendapat tentang hukum meminta berobat. Sebagian ulama mengatakan sunat muakkadah, itulah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan berobat itu disyariatkan. Adapun pendapat gurunya Syekh bin Baz mengatakan yang lebih utama tidak berobat. Guru dengan murid berbeda. Syekh bin Baz mengatakan yang lebih utama tidak berobat. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan yang lebih utama berobat. Ini kalau sakit badan. Jadi menampakkan sakit ketika memang harus ditampakkan itu tidak bertentangan dengan apa? Tawakal. Tapi kalau kemudian ini maksud sakit hati, resah, gelisah, segala macam begitu, ya, yang memerlukan pertolongan, maka jangan sampai kemudian seseorang yang ketika gelisah dia lebih mendahulukan mengadukan dirinya kepada manusia dan mengakhirkan pengaduannya kepada Allah. Ini masalah jemaah. Ada orang yang punya masalah di dalam kehidupannya pribadi, dia banyak mengeluh dan menceritakan pengalaman. Saya perbaiki ucapan saya. Ada seseorang yang mengalami permasalahan pribadi, resah, gelisah, galau, bahasa kita sehari-hari, begitu. Dia banyak cerita kepada temannya, aduh ini lagi pusing, ini lagi resah, lagi gelisah, lagi ini, lagi itu, lagi itu. Boleh kan? Ya boleh kalau memang orang itu berhak dan bisa amanah, berhak untuk mendengar, bisa memberikan solusi, amanah tidak menyebarkan masalah kita, betul? Tapi jangan sampai kemudian dia adalah orang yang pertama dan kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah kan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang terakhir yang kita kasih tahu keresahan dan kegelisahan kita. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kadang-kadang itu Allah kita jadikan sebagai zat yang terakhir yang kita adukan masalah kita. Jangan seperti itu. Untuk beramal sebaiknya seperti apa? Apakah dengan nama hamba Allah? Ya kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Bersedekah atas nama hamba Allah, nanti orang nggak tahu Ustaz itu saya sedekah. Memang terkadang ada satu hal jemaah yang seseorang boleh untuk kemudian menampakkan amal solehnya dengan tujuan untuk apa? Yang pertama sebagai penyemangat orang lain untuk mengikutinya. Yang kedua untuk menghilangkan buruk sangka. Ada sebagian orang yang mungkin akan memiliki buruk sangka, ya orang ini punya duit, bayar zakat gak ya? Nah gitu kan, orang buruk sangka ini. Maka mungkin untuk menghilangkan rasa buruk sangka orang lain, boleh pada suatu saat seseorang beramal menampakkan jati dirinya. Ustaz, kalau namanya hamba Allah, kan hamba Allah yang bersedekah itu di papan banyak Ustaz, nanti salah. Loh, apa urusannya? Sedekah atas nama hamba Allah 100.000 rupiah, atas nama hamba Allah 200.000 rupiah. Punya Anda yang 200.000 rupiah, misalnya begitu. Nanti ketukar Ustaz, ketukar di mana? Yang Anda inginkan ini ketukar di mana? Ketukar di dalam pengetahuan dan ganjaran dari Allah. Ini mustahil. Allah mengetahui Anda sedekah 200. Kalau Anda orang yang mengaku dia sedekah 100 misalnya, kemudian dia ngaku itu yang 200 saya tuh, tetap saja Allah tidak mungkin dibohongi. Nanti ketukarnya di mana? Maka bolehkah seseorang bersedekah dengan mengatakan hamba Allah? Boleh-boleh saja. Tapi kalau dia pada suatu saat hendak menampakkan sedekahnya juga tidak masalah. Kan toh nyata sahabat yang bersedekah di hadapan umum. Lihat bagaimana perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar. Umar melihat, Abu Bakar bersedekah seperti itu. Datang orang-orang dari Yaman dalam keadaan susah, mukanya
kelihatan, susah, lapar, ke masjid. Rasul tidak mengatakan apa-apa, tapi sahabat itu adalah orang yang sensitif, mengetahui dari raut wajah Rasulullah bahwasanya ada kesusahan pada diri Rasulullah. Beliau tidak punya harta untuk memberikan sedikit sedekah kepada orang-orang Yaman yang datang ini dalam keadaan fakir miskin, lapar. Maka ada satu sahabat yang pulang ke rumah membawa harta diletakkan di depan Rasulullah. Betul? Sampai kemudian berbondong-bondong para sahabat, tinggi itu harta itu. Rasul mengatakan, man sana fil islami husnatan hasanatan. Ini kan asbabun wurudnya hadis ini kan itu. Betul? Maka menunjukkan bahwasanya orang yang pertama kan menampakkan sedekahnya. Bolehkah? Boleh kalau untuk memotivasi orang lain. Tapi kalau hendak menyembunyikan pun boleh. Kita harus punya timbangan yang tepat atas diri kita. Kapan kita tampakkan, kapan kita sembunyikan. Yang lebih maslahat bagi kita ditampakkan atau disembunyikan. Tapi hukum asalnya amal yang bisa disembunyikan, disembunyikan. Hukum asalnya. Orang yang beramal dengan tujuan popularitas atau riya, apakah amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung apakah riyanya itu mendominasi atau tidak. Riya ini kan syirik asghar, betul? Hah? Riya ini syirik asghar. Syirik asghar itu dosa besar. Yang bisa dengan sebab itu ulama-ulama ketika menyebutkan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, seperti kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, mereka tidak membedakan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Sama. Hah? Sama. Jadi apakah amalnya diterima, amal seseorang yang melakukan kesyirikan dalam makna syirik asghar riya? Jawabannya tidak. Kan berbahaya. Seseorang yang beramal menghendaki popularitas, mengharapkan ganjaran, yang seharusnya mengharapkan ganjaran dari Allah tetapi mengharapkan sesuatu berupa popularitas, viral ataupun yang semisalnya, maka jelas dia tidak akan diterima ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, kan rugi. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya apa? Anal aghniyai, aku ini yang maha kaya, anis syirki, dari seluruh yang kalian persekutukan. Siapa yang beramal dengan amal yang ditujukan untuk selainku, maka aku serahkan dia dengan amalnya kepada apa yang dia persekutukan. Berat? Ya berat. Tapi itu harus kita usahakan. Bagaimana cara menghilangkan atau menerima kalau saat ini kita sudah tidak dikenal? Ini penyakit yang namanya post power syndrome. Sudah sempat terkenal, akhirnya tidak terkenal lagi. Gimana cara menghadapinya? Loh, awalnya kan kita memang bukan siapa-siapa. Ketika terkenal menjadi tidak terkenal lagi, maka pada hakikatnya ya sudah, memang awalnya kita bukan siapa-siapa. Kehidupan manusia memang seperti itu. Awalnya terkenal, tidak terkenal. Awalnya terkenal, terkenal, terus awalnya nggak terkenal sampai mati. Memang seperti itu. Ya, atau dihormati lagi oleh orang lain yang dulu mengenal kita karena kita kaya, baik dan pintar. Nah ini dia ini. Inilah saya bacakan pertanyaannya ya. Perhatikan. Bagaimana cara menghilangkan atau menerima kalau saat ini kita sudah tidak dikenal atau dihormati lagi oleh orang yang dulu mengenal kita karena kita kaya, baik dan pintar. Ya, ini penyakitnya. Ya kan? Iya kan? Saya tidak perlu terangkan kepada Anda penyakit popularitas itu diantaranya apa. Muncul dalam pertanyaan. Muncul dalam pertanyaan. Gelisah orang yang kehilangan popularitas. Karena yang dia cari adalah pandangan dan keridoan like viewer manusia. Kalau yang dia cari, yang dia fokuskan adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pedulinya dia dengan banyaknya viewer, banyaknya like? Apa pedulinya dia? Kalau yang menjadi fokus dia adalah beramal untuk mencari keridoan Allah,
Manusia tidak mengenal dia, apa pedulinya? Kalau fokus dia adalah beramal untuk mencari ganjaran pahala Allah, apa pedulinya dia terhadap orang yang sudah misalnya tidak menghormati dia karena dia udah seperti ini? Ini penyakit popularitas. Memang popularitas itu penyakit yang merongrong. Banyak orang yang gak sanggup setelah populer menjadi tidak populer, gak sanggup. Karena gak sanggup itu mencari sedemikian banyak cara untuk mempertahankan popularitasnya. Ada dengan cara-cara yang secara zahir baik, ada dengan cara-cara yang secara zahir jelek. Ini gak terkenal nih artis nih, gak terkenal artis ini. Betul? Terkenalnya gara-gara bikin ribut-ribut. Nah, terbayang tuh di benak Anda siapa namanya, betul? Manusia sudah lupa tuh akan nama dia. Dia bikin keributan lagi supaya ratingnya tinggi. Udah lupa lagi orang dia itu siapa, yakni apa, karyanya apa. Saya tidak hendak mengatakan bahwasanya sebagai artis itu, aktor itu sesuatu yang baik, enggak. Tapi lihat ini, orang sudah mulai lupa ini, bikin ribut lagi. Jadi terkenal apa? Dia populer karena sering bikin ribut-ribut. Ada yang seperti ini, ada. Orang nggak sanggup, makanya lebih baik nggak populer deh. Iya, hidup lebih tenang, nggak diburu paparazi. Nggak ada yang nguber-nguber antum untuk minta tanda tangan atau foto. Kalau kita melakukan kesalahan, efeknya gampang cuma. Bayangkan kalau antum adalah seorang ustadz yang populer atau ikhwan yang populer, masya Allah, melakukan kesalahan itu berat untuk mengkoreksinya. Diuber-uber, diajak foto, gerak-gerik antum dijadikan bahan konten oleh orang lain. Ustadz itu lagi minum es teh, jadiin konten juga. Dijadiin konten. Ustadz itu lagi ini, si fulan. Sudah, kalau bisa tidak populer, sudah. Hidup tenang, santai, gak populer. Cukup yang mengetahui urusan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang hati masih belum ikhlas, tuh lanjutannya. Pertanyaan tadi, terkadang hati begini, bagaimana cara menghilangkan atau menerima kalau saat ini kita sudah tidak dikenal atau dihormati lagi oleh orang yang dulu mengenal kita? Terkadang hati masih belum ikhlas pada saat orang tersebut merendahkan kita dengan kondisi kita yang sekarang. Tuh dia penyakitnya kita. Ya, tidak perlu saya sebutkan contohnya ada di hadapan Anda. Aduh, ini saya nggak bisa bacanya di tulisannya Bu ya. Apakah berwasiat untuk meneruskan sedekah setelah kematian kita dapat menimbulkan riak? Jawabannya tidak. Wasiat yang baik bagi ahli waris atau orang-orang sepeninggalan kita itu wasiat yang dijalani oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ketika dalam keadaan sakaratul maut, mereka mengumpulkan keluarga mereka sambil mengatakan kepada keluarga mereka, mata budu nabi ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Betul? Maka keluarganya mengatakan, aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan seterusnya. Maklum. Jadi jalan hidup para nabi dan rasul, mereka berwasiat menjelang kematian mereka kepada ahli warisnya agar melanjutkan dan melakukan amal-amal kebaikan. Dan ini bukan riya. Secara hukum asal ini bukan riya. Bahkan inilah yang kemudian disyariatkan. Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah, selesai pembahasan kita. Kita tutup pertemuan kita sampai di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul yang berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.